mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau pimpin kami untuk bersukacita pada pagi hari ini. Bapa, pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah dalam pujian kami ya Bapa. Urapi kami dengan roh puji-pujian sehingga kami dapat meninggikan Engkau di dalam ibadah ini. Mengucap syukur karena kasih-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhir, Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini sepupu kita merayakan hari besarnya, Idul Fitri. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa SMS, kita bisa WhatsApp untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin.
lamanya. Beri kemuliaan pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Allah kita Allah yang melengkapi. Allah kita Allah yang penuh dengan mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Yesus, aku percaya. Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Berikan lahan hati kita, lahan yang gembur, supaya apa yang tertanam di dalam kehidupan kita akan tumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Berikan hati kita adalah lahan yang gembur, supaya apa yang tertanam di dalam kehidupan kita akan tumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujikan Tuhan dengan sepenuh hati, karena Dialah perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasih. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon kepada Tuhan supaya kita dapat konsentrasi. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami satu, hati kami tetap menyembah, memuji, memuliakan namamu. Dan saat ini hati kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu agar Kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Jamah kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi landasan kehidupan kami, menjadi teladan bagi setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari Kamis dunia merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Bahkan banyak gereja melakukan ibadah khusus, ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Demikian juga gereja kita. Dalam Lukas 24 ayat 50 dan 53, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati para muridnya. Lalu para muridnya penuh sukacita dan diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem. Tema khotbah hari ini ialah terimalah kuasa dan lakukanlah perintahnya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikianlah katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di saat makan bersama, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga telah memberi perintah kepada para muridnya. Jangan meninggalkan Yerusalem dan tunggu janji Bapa, karena Bapa akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sehingga tidak aneh kalau ada gereja-gereja memiliki tradisi setelah naik ke surga Yesus ada 10 hari, ada doa 10 hari di gereja. Mereka-mereka yang kepingin, mereka-mereka yang rindu untuk menikmati Roh Kudus, mereka akan berdoa selama 10 hari di gereja. Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang rindu, yang merasa butuh. Ada sekitar 500 orang yang ikut menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Dan 500 itu mendengarkan perintahnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi kenyataannya hanya 120 orang yang kumpul di loteng Yerusalem. Kenapa? Ketaatan dalam melakukan apa yang diperintahkan Yesus ini yang kadang-kadang tidak dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketaatan melakukan perintah Tuhan ini sulit. Dan di tengah-tengah percakapan itu, sebelum Yesus naik ke surga, para murid kepingin bahwa Yesus membangun kerajaan di dalam dunia ini. Namun Yesus mengatakan, kamu punya pikiran yang sempit. Kerajaan Allah harus ditawarkan kepada seluruh dunia. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di seluruh dunia, di seluruh muka bumi. Maka Yesus memberikan kuasa kepada mereka yang mau melakukannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan yang harus kita jawab ialah, apakah kita mau menerima kuasa Roh Kudus itu? Dan sesudah kita terima kuasa Roh Kudus, apakah kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada kita? Saya percaya jemaat pasti menjawab mau. Tapi untuk melakukan perintah Tuhan ini
mereka masih banyak yang pikir-pikir. Mereka tidak mau resiko. Padahal mereka mau kuasanya. Tuhan akan mencurahkan kuasa yang tak terbatas kepada mereka yang menyiapkan diri. Dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Betapa hebatnya kuasa yang diberikan Allah kepada orang yang rindu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Siapa yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus memiliki kuasa yang hebat. Yang pertama, dapat mengusir setan. Tidak hanya setan pada rumah-rumah hantu yang ada di dalam dunia ini, tetapi setan yang ada di dalam hati kita yang seringkali membuat kita ini hidup di dalam kegelapan. Itu dapat diusir. Yang kedua, mereka mampu memegang ular dengan segala racun. Ular secara rohani yaitu kuasa iblis dengan segala tipu dayanya. Tipu daya iblis itu halus, tetapi menjerat dan membawa kita jauh dari Allah. Kalau kita punya Roh Kudus, kita mampu pegang ular itu. Dan mereka mampu untuk menyembuhkan orang sakit dengan doa-doa dan tumpang tangan. Orang sakit akan disembuhkan. Hal inilah yang ditawarkan Yesus pada para muridnya. Dan hal inilah yang ditawarkan Yesus pada kita hari ini. Syaratnya sangat mudah, yaitu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Perintah pertama yaitu tunggu di Yerusalem. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan. Dan banyak orang gagal hanya karena ketaatan dalam menunggu ini. Apa yang dilakukan para murid selama berada di Yerusalem? Dalam Lukas disebutkan mereka berkumpul di loteng Yerusalem sambil memuji dan memuliakan Allah. Selama 10 hari mereka lakukan memuji dan memuliakan Allah serta berkumpul di Yerusalem. Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang hebat itu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kelengkapan hidup. Hidup tidak akan lengkap kalau tidak punya Roh Kudus. Dan kelengkapan ini kelengkapan yang sangat penting. Setiap orang yang mau setia dalam ibadah berkumpul di Yerusalem dan hidupnya memuliakan Allah, maka Allah akan lengkapi mereka dengan kelengkapan hidup yaitu kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kelengkapan Roh Kudus ini loh. Kalau kita punya Roh Kudus ini yang membantu doa kita, membawa doa kita kepada Allah. Di saat kita mengalami kelemahan, Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan. Sayang, banyak orang percaya yang kelengkapannya tidak dipelihara, bahkan kelengkapannya diabaikan, sehingga fungsi Roh Kudus tidak maksimal di dalam hidupnya. Kalau kita lihat anak muda, dia punya motor yang bagus, dia punya motor yang luar biasa, tapi kadang-kadang stop remnya dilepas, kadang-kadang ratingnya dilepas, kelengkapan-kelengkapan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena menurut dia motor saya ini bisa jalan, tanpa kelengkapan ini bisa jalan. Padahal mereka juga tahu
Kelengkapan itu memudahkan dia. Kalau mau belok lihat rating, kalau mau belok lihat spion, pakai rating, tapi dilepas. Nah, karena dilepas, mereka tidak memperhatikan orang lain. Kecelakaan seringkali terjadi, keadaan tidak baik seringkali terjadi hanya gara-gara kelengkapannya tidak diperhatikan. Banyak jemaat yang modelnya seperti itu. Tahu Roh Kudus itu sangat penting. Tahu Roh Kudus itu kelengkapan yang luar biasa. Tetapi mereka abaikan. Sehingga hidup yang seharusnya punya kuasa, ternyata hidupnya penuh dengan keluh kesah. Roh Kudus akan makin penuh jika kita siap untuk menjadi saksi. Saksi itu siap menjadi contoh dan teladan. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem kita menjadi contoh dan teladan di gereja. Kita jadi contoh dan teladan dalam keluarga, dalam lingkungan. Kita menjadi contoh dan teladan di lingkungan yang lebih besar lagi. Bahkan kita siap untuk menjadi contoh dan teladan bagi mereka-mereka yang belum kenal Tuhan. Kehidupan sebagai contoh dan teladan ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya sebagai Kristen yang datang ke gereja, tetapi Kristen yang dapat menjadi contoh. Baik di dalam tutur kata, baik di dalam perbuatan, baik di dalam keimanannya, baik di dalam praktek menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Kebutuhan ini saat gereja harus menjadi sinar, memiliki sinar yang menerangi lingkungan mereka. Dan gereja akan bersinar kalau setiap jemaat siap menjadi contoh dan teladan. Maka hari ini terimalah kuasa, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita, yang akan menjadi perantara saat kita berdoa kepada Allah, yang akan membawa doa-doa kita kepada Allah, bahkan menolong kita di dalam setiap menghadapi kesulitan hidup. Terimalah kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah tawarkan kepada kami, jemaat-Mu, untuk menerima kuasa Roh. Mereka siap untuk diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka siap dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Kau tempatkan mereka. Maka Tuhan menteraikan firman dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga firman-Mu tumbuh dalam tutur kata dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Jangan lupa hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Saya harap jemaat di rumah masing-masing meluangkan waktu untuk ikut ibadah pendalaman Alkitab. Karena dengan ibadah pendalaman Alkitab ini kita makin dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Minggu kalau masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tantangan berat ini harus kita ikuti bersama. Kita harus mengikuti tata aturan pemerintah. Kalau keluar harus pakai masker, kalau pulang harus cuci tangan, supaya kita tetap menjaga kesehatan dan juga jaga jarak. Agar kita juga menjadi saksi, contoh
di masyarakat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat pada pemerintah. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk jemaat. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah berkati kami. Bahkan kami telah siap untuk menerima Roh Kudus-Mu. Dan kami siap untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran dengan pandemi COVID-19 ini. Namun saat ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kuasa kepada kami, bahwa kami mampu untuk mengusir COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa COVID-19 kami hancurkan sehingga segera lepas dari bangsa dan negara kami. Mereka dapat bersatu, mereka dapat beraktivitas seperti biasa karena COVID-19 telah Kau cabut dari negara kami. Berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para bupati dan wali kota, berkati para camat, para lurah, para RW, para RT. Karena mereka adalah pemerintah-pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Kau berkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan untuk menenangkan masyarakat, agar masyarakat tetap tenang, bersatu, tidak ada berita-berita hoax, tidak ada orang-orang yang mencari keuntungan di dalam kesempitan hari ini. Melainkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Baik bagi Pak Jokowi sampai dengan pemerintahan yang terkecil. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka. Sehingga mereka dapat menikmati firman, mereka dapat menikmati pemeliharaan-Mu yang terus-menerus Kau berikan dalam hidup. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Kohari, kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Yusuf, untuk Pak Pri, untuk Pak Tris, untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Koho, untuk Kohbin, untuk Pak Warto, untuk Pak Martono, untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito, untuk Pak Sarjono dan Hendra Wijaya. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan Engkau tumpah. Kami tidak dalam nama Yesus, kami hancurkan kuasa penyakit. Biar mereka dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Mereka sehat, mereka dapat memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Herin, kami berdoa untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Happy, untuk Ibu Winyu, untuk Ibu Wagini, untuk Ibu Is, untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titi, Bu Endang, Bu Tini, Bu Sat, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi dan Feni. Kiranya Tuhan juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Pada saat kami berdoa tangan Engkau tumpah, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami masih berdoa Tuhan untuk keluarga Sudartono yang istrinya sakit dan Yon Dito yang sakit. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa tangan Engkau tumpah, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami masih berdoa untuk Floren Mulyadani yang sakit di Amerika. Tuhan, kami tahu tangan kuasa-Mu sampai ke dalam hidup mereka. Kau jamah Tuhan, pada saat kami berdoa, Kau jamah Musa, Kau jamah Floren di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa pula Tuhan untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang ingin masuk ke perguruan tinggi Udayana, yang ingin masuk fakultas kedokteran. Tolong Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kau jamah anaknya dengan iman yang diarahkan kepadamu. Engkau berkati Universitas Udayana sehingga dapat mengatur untuk masuknya cucu kami untuk ke Udayana. Terima kasih Tuhan. Tidak ada aral yang melintang, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami akan beraktivitas ke pos kami masing-masing. Biar berkat-Mu melimpah untuk kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya.
mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.